teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah penganggaran sektor publik Prodi S1 Akuntansi Universitas Tidar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elva Badria Salma dengan NPM 222010411. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan dalam siklus APBD, tahap terakhir di mana pemerintah daerah menyusun dan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan anggaran yang disebut dengan LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. LKPD sendiri memberikan gambaran mengenai kinerja dan kondisi keuangan daerah selama satu periode anggaran. Pelaporan APBN dan APBD dilakukan secara berkala dan mengikuti standar akuntansi pemerintahan seperti SAP untuk memastikan bahwa mereka konsisten dan sebanding antar periode dan entitas. Nah, apa sih tujuan dari tahap pelaporan? Tahap pelaporan bertujuan untuk membantu pengguna laporan keuangan membuat keputusan tentang entitasnya dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang diberikan kepadanya. Tujuan LKPD sendiri adalah membantu pengguna laporan untuk mengambil keputusan dan menilai seberapa baik pemerintah daerah mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang diberikan kepadanya. Tujuan tahap pelaporan yang berikutnya yaitu untuk memberikan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, serta jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk kegiatan operasi entitas pelaporan. Tujuan ini berarti LKPD memberikan informasi tentang dari mana sumber daya keuangan berasal, bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan dan digunakan, serta berapa banyak sumber daya ekonomi yang dipakai untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintah daerah. Tujuan tahap pelaporan yang ketiga yaitu untuk memberikan informasi tentang cara entitas pelaporan dapat mendanai operasinya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Ini juga menunjukkan posisi keuangan entitas pelaporan dan kondisinya terkait dengan sumber penerimaan jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada tahap ini, LKPD memberikan informasi tentang bagaimana pemerintah daerah mendapatkan dana untuk menjalankan operasinya dan memenuhi kebutuhan kas. Selain itu, LKPD juga menunjukkan posisi dan kondisi keuangan daerah terkait sumber penerimaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dasar hukum yang digunakan pada tahap pelaporan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-undang ini mengatur mengenai prinsip, struktur, dan pengelolaan keuangan negara. Undang-undang ini berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan juga pertanggungjawaban APBN atau APBD. Undang-undang ini menegaskan bahwa Presiden dan Menteri Keuangan itu merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu juga menetapkan pentingnya penyusunan rencana kerja anggaran atau RKA dan RKA SKPD dengan berbasis kinerja bukan hanya pada alokasi dana. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan reformasi dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini mengenai perbendaharaan negara. Undang-undang ini menjelaskan bahwa negara memiliki aturan yang jelas terkait perbendaharaan negara secara profesional, efektif, dan efisien. Undang-undang ini juga memperkenalkan sistem kas berbasis satu akun treasury yang digunakan untuk meningkatkan manajemen keuangan negara dan juga mendorong pengembangan sistem informasi berbasis teknologi dalam mencatat dan melaporkan transaksinya. Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola dana publiknya itu secara terbuka dan akuntabel.
Hukum yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan pemerintah ini mengharuskan pemerintah untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual ini akan memberikan pelaporan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan. Penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual ini mengharuskan pemerintah mengakui pendapatan, aset, kewajiban, belanja itu secara langsung, bukan saat terjadi penerimaan atau pembayaran kas. Penggunaan basis akrual ini akan memberikan gambaran lengkap dan jelas mengenai kinerja dan keuangan pada pemerintah. Ada 7 jenis laporan keuangan yang harus dibuat dalam standar ini, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan operasional, neraca, dan CALK. Hukum yang keempat adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK 05 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMK ini ditetapkan pada 29 Desember tahun 2022 dan diberlakukan itu pada 30 Desember tahun 2022. PMK ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara berbasis teknologi terintegrasi, yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN. Sistem ini mendukung proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan juga pelaporan keuangan secara elektronik dan real-time. Dengan penerapan PMK nomor 217 PMK 05 2022 ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya melalui sistem yang terintegrasi dan efisien. Selain itu juga penguatan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Nah, materi selanjutnya adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah pusat. Nah, di laporan ini disampaikan paling lambat itu 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Maksimalnya itu 31 Maret setelah tahun anggaran berjalannya. Misalnya tahun 2020 penyampaiannya itu disampaikan paling lambat itu 31 Maret 2021. Nah, salah satu dari tujuan ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa entitas pemerintah itu memiliki tenggat waktu yang cukup, tetapi tidak terlalu lama untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya setelah tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember. Nah, tenggat waktu ini juga memastikan bahwa administrasi keuangan negara berjalan dengan efektif, tertib, dan akuntabel. Saat akhir dari proses yang mencakup batas waktu 31 Maret, laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Termasuk juga konsolidasi data keuangan, rekonsiliasi antar unit kerja, dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Selain memenuhi kewajiban administratif, laporan ini menjadi dasar pemeriksaan BPK dan penilaian opini audit tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, setelah tadi disampaikan pada tenggat waktu yang ditentukan, BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah dan memberikan opini berdasarkan tingkat kewajaran informasi. BPK menetapkan standar audit untuk melakukan audit, termasuk pemeriksaan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kelengkapan dan keandalan bukti pendukung laporan keuangan. Nah, jadi dari BPK ini nanti akan mengeluarkan 4 opini. Yang pertama itu adalah pilihan opininya adalah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Nah, pendapat ini yang akan dikeluarkan oleh BPK menurut hasil dari audit mereka. Opini tersebut tidak berkaitan juga dengan penilaian kerja instansi secara keseluruhan, itu berkait dengan tingkat kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut. Nah, setelah diaudit, laporan keuangan tersebut menjadi laporan keuangan audit digunakan dalam pertanggungjawaban APBN dan APBD.
Nah, pemerintah setelah diaudit, pemerintah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada DPR atau DPRD sebagai bentuk akuntabilitas fiskal. Laporan keuangan hasil audit harus disampaikan ke DPR atau DPRD secara substansial dan administratif. Legislatif dapat menggunakan laporan ini untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah disetujui oleh dalam APBN atau APBD untuk menilai seberapa efektif dan efisien program pemerintah. Kemudian DPR atau DPRD membahas kembali hasil audit tersebut dalam rapat kerja panitia anggaran atau badan anggaran. Selain itu, mereka dapat meminta klarifikasi dari eksekutif dan menyarankan perbaikan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan hasil audit yang telah diterbitkan tadi. Nah, dengan menyampaikan laporan keuangan kepada DPR atau DPRD, pemerintah itu menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas fiskal dan transparansi publik. Ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memberikan dasar untuk anggaran tahun berikutnya. Selanjutnya, setelah disetujui oleh DPR atau DPRD, nah laporan ini nanti akan dipublikasikan ke publik. Laporan ini mencakup juga laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas. Semua laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Sebagian besar juga informasi ini dipublikasikan melalui situs web resmi lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah. Nah, mereka juga dapat diterbitkan dalam bentuk laporan tahunan. Sebelum saya akan membahas kasus terkait pelaporan keuangan APBN dan APBD, perkenalkan, nama saya Zandi Syailendra Rusak dengan PM akhir 4178. Jadi kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana bantuan COVID yang berasal dari APBN. Awalnya yang berasal dari APBN ini, pelaporan keuangan tidak menunjukkan kejelasan penggunaan dana. Audit BPK kemudian menemukan kesalahan serius dalam pengelolaan anggaran akibat sejumlah pejabat Kemensos dihukum dan pemerintah memperbaiki sistem pelaporan serta pengawasan anggaran. Nah, jadi ada kasus yang kedua, yaitu penyelewangan APBD di Kabupaten Bekasi tahun 2018. Terjadi penyalahgunaan dana pembangunan infrastruktur. Jadi laporan keuangan awalnya terlihat normal, tetapi audit BPK mengungkapkan adanya biaya berlebihan dan kerugian negara. DPRD pun diminta meningkatkan pengawasan dan memperbaiki sistem keuangan daerah. Nah, solusinya itu untuk mengatasi masalah pelaporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama, penguatan pengendalian dan audit internal. Pemerintah memerlukan memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas auditor melalui pelatihan dan sertifikasi. Nah, jadi yang kedua, transparansi dan akses informasi. Jadi di mana laporan keuangan harus mudah diakses publik agar pengawasan sosial dan dapat berjalan efektif. Yang ketiga itu penegakan hukum tegas. Nah, di mana penegakan hukum tegas itu pelaku korupsi harus dikenakan sanksi hukum dan administratif secara konsisten untuk memberi efek jera. Nah, kesimpulan dari kedua kasus tersebut yaitu pelaporan keuangan APBN dan APBD sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Nah, kasus-kasus korupsi menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum yang konsisten